Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Azahra, mahasiswi semester 6 Program Studi Ilmu Hadis Institut Darul Quran Jakarta. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang tipologi kitab hadis dan kitab hadis kanonik. Materi ini sangat penting karena setelah hadis berhasil dikodifikasi ataupun dibukukan, para ulama itu juga menyusun hadis dengan berbagai metode dan sistematika yang berbeda-beda. Perbedaan metode penyusunan tersebut melahirkan berbagai jenis kitab yang dikenal sebagai tipologi kitab hadis. Dengan memahami tipologi kitab hadis, kita dapat mengetahui mengapa sebuah hadis ditemukan dalam kitab tertentu gitu. Bagaimana cara mencarinya dan bagaimana juga cara kita memahami karakteristiknya, karakteristik masing-masing kitab hadis yang menjadi rujukan umat Islam gitu. Di sini kita akan membahas pengertian dari tipologi kitab hadis. Itu kata tipologi berarti pengelompokan berdasarkan karakteristik atau bentuk tertentu. Sedangkan tipologi kitab hadis adalah pengelompokan kitab-kitab hadis berdasarkan metode penyusunan, tujuan penulisan, dan sistematika yang digunakan oleh penyusunnya. Para ulama tidak menyusun hadis secara sembarangan. Setiap kitab itu memiliki metode yang tersendiri sesuai dengan kebutuhan zamannya. Ada kitab yang disusun berdasarkan nama sahabat, ada yang berdasarkan tema fikih, dan ada juga yang berdasarkan huruf hijaiyah, nama perawi. Bahkan juga ada yang dibuat khusus untuk menghimpun hadis-hadis yang belum terdapat dalam kitab sebelumnya. Karena itulah lahir berbagai jenis kitab hadis yang akan kita pelajari. Latar belakang munculnya berbagai tipologi kitab hadis yaitu setelah hadis mulai dibukukan secara resmi pada abad kedua Hijriah, jumlah hadis yang terkumpul semakin banyak. Para ulama menghadapi berbagai macam tantangan, beberapa tantangan. Itu yang pertama, banyaknya riwayat hadis. Jumlah hadis yang sangat besar membuat para ulama perlu menyusun hadis secara sistematis agar mudah dipelajari. Lalu ada perbedaan kebutuhan umat. Ada ulama fikih yang membutuhkan hadis berdasarkan tema hukum. Ada ahli hadis yang ingin mengetahui seluruh riwayat seorang sahabat tertentu. Ada pula peneliti sanad yang membutuhkan hadis berdasarkan jalur periwayatan. Dan perkembangan ilmu hadis. Semakin berkembangnya ilmu hadis, menurut metode penyusunan yang lebih ilmiah dan teratur, akibatnya yaitu lahirlah berbagai model kitab hadis yang memiliki karakteristik beda-beda. Selanjutnya ada kitab musnad. Di sini pengertian musnad yaitu adalah kitab musnad sebagai kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Artinya hadis-hadis yang berasal dari satu sahabat dikumpulkan dalam satu bagian khusus. Misalnya hadis riwayat Abu Hurairah dikumpulkan dalam satu bab gitu. Terus ada hadis riwayat Ibnu Umar dikumpulkan dalam satu bab juga. Dan hadis riwayat Aisyah dikumpulkan dalam satu bab gitu. Jadi ada pembagian khususnya gitu. Enggak tercampur semua riwayat siapa-siapa gitu. Jadi untuk memudahkan kita mencari hadis, kita ingin mencari hadis apa, ketemu langsung di tema ini gitu. Penyusunan seperti ini tuh untuk memudahkan peneliti untuk mengetahui seluruh hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat tertentu gitu. Yang kedua ada karakteristik kitab musnad. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari kitab musnad yaitu yang pertama, disusun berdasarkan nama sahabat. Tidak berdasarkan tema fikih, memuat hadis sahih, hasan, dan kadang juga masih ada hadis yang dhaif gitu ya. Yang keempat yaitu fokus pada periwayatan hadis. Jadi hadis diriwayatkan oleh siapa gitu ya tadi ya.
dikumpulkan berdasarkan riwayat-riwayatnya gitu, biar teratur. Selanjutnya, kelebihan dari kitab musnad yaitu memudahkan kita untuk mengetahui jumlah hadis seorang sahabat. Misalkan dari Aisyah ada berapa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah gitu, dan seterusnya. Juga untuk memudahkan para penelitian sanad, untuk memudahkan apakah sanadnya tersambung ke siapa aja, apa tersambung ke kemana aja gitu ya. Terus menjadi sumber penting bagi ulama hadis. Jadi kalau misalkan kita mencari hadis berdasarkan nama periwayatnya, itu untuk memudahkan para ulama hadis untuk bisa mencari dan menghitung ada berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh periwayat tersebut. Tetapi juga ada nih kekurangan kitab musnad, yaitu sulit digunakan untuk masyarakat umum. Karena kita kan kalau nyari hadis kan hadis-hadis yang sering diamalkan saja ya. Sedangkan itu kan banyak hadis-hadis campuran. Dan sulit juga untuk mencari hadis berdasarkan nama gitu. Karena kan di sana sudah ada tercantum nama-namanya gitu. Maksudnya sudah terkelompokkan. Selanjutnya contoh dari kitab musnad, yaitu kitab musnad itu paling terkenal yaitu adalah kitab Musnad Ahmad, disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu kitab ini memuat lebih dari 30.000 hadis dan menjadi salah satu ensiklopedia hadis terbesar dalam Islam. Kitab yaitu selanjutnya kita bahas tentang kitab Sunan. Oke ya. Kitab Sunan itu pengertiannya dulu. Pengertian dari kitab Sunan itu, kitab Sunan adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Dalam kitab Sunan itu banyak, misalnya ada bab toharoh, bab sholat, bab zakat, terus bab puasa, haji, ada bab nikah, dan ada bab jual beli. Tujuan utama kitab Sunan adalah membantu para ulama dalam menggali hukum Islam. Karakteristiknya dari kitab Sunan yaitu ciri-cirinya berdasarkan tema fikih, fokus pada hadis-hadis hukum, terus memudahkan istinbat hukum, dan banyak digunakan oleh para fuqaha, para ahli fikih gitu ya. Terus kelebihannya kitab Sunan juga mudah untuk dipelajari di masyarakat umum gitu, karena bahas tentang tema-tema fikih yang sehari-hari kita akan gunakan, kayak toharoh, cara bersuci, terus cara sholat dan sebagainya gitu ya. Terus praktis untuk mencari dalil hukum gitu, karena kan kita kan mau nggak mau ya pakai dalil dari situ, hukum bersuci apa gitu dan sebagainya. Terus sistematis juga sesuai dengan pembahasan fikih gitu ya. Contoh dari kitab Sunan yaitu ada Sunan Abu Daud, disusun oleh Abu Daud, berisi itu sekitar 4.800 hadis hukum. Terus ada Sunan At-Tirmizi, disusun oleh Imam At-Tirmizi. Terus ada Sunan An-Nasai dan ada Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya ada kitab Jami. Kitab Jami itu adalah kitab hadis yang menghimpun seluruh aspek ajaran Islam dalam satu kitab. Tidak hanya membahas hukum, tetapi juga bahas akidah, akhlak, tafsir, sejarah, ada adab, fikih, fitnah akhir zaman, dan keutamaan amal. Karakteristik dari kitab Jami' yaitu kitab Jami' biasanya mencangkup 8 tema besar. Ada yang pertama ada akidah, ada yang kedua hukum, ketiga adab, keempat tafsir, kelima ada sejarah, keenam ada tentang fitan, terus ada yang ketujuh ada manakib, dan yang kedelapan ada rikok. Rikok itu pelembut hati. Contoh dari kitab Jami' yaitu ada kitab-kitab besar ya. Kitab-kitab besar hadis itu ada kitab Sahih Al-Bukhari.
disusun oleh Imam Al-Bukhari. Terus ada Sahih Muslim disusun oleh Imam Muslim. Kedua kitab ini termasuk kitab hadis paling sahih dalam Islam setelah Al-Quran. Selanjutnya ada kitab Mu'jam. Pengertian Mu'jam itu adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama guru atau perawi menurut huruf hijaiyah. Metode ini memudahkan pencarian hadis berdasarkan nama perawi. Karakteristik dari Mu'jam itu berdasarkan nama perawi mengikuti urutan alfabet Arab, banyak digunakan dalam penelitian sanad. Contoh dari kitab Mu'jam itu yang paling terkenal adalah Al-Mu'jam Al-Kabir, ada Al-Mu'jam Al-Awsat, ada juga Al-Mu'jam As-Shaghir yang disusun oleh At-Tabrani, Imam At-Tabrani. Selanjutnya ada kitab Mustadrak. Mustadrak itu berarti itu melengkapi atau menyusulkan ya. Melengkapi atau menyusulkan gitu ya. Kitab Mustadrak ini disusun untuk menghimpun hadis yang memenuhi syarat kitab tertentu, tetapi belum dimasukkan oleh penyusunan kitab tersebut. Tujuan penulisan kitab Mustadrak yaitu menambahkan hadis yang belum tercantum, menyempurnakan koleksi hadis sebelumnya, dan menunjukkan keluasan riwayat hadis. Contoh kitab Mustadrak yaitu Al-Mustadrak ala As-Sahihain ya. Disusun oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Kitab ini berisi hadis-hadis yang menuntut Al-Hakim memenuhi syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tetapi tidak dicantumkan dalam kitab mereka gitu. Selanjutnya ada kitab Sittah, yaitu 6 kitab hadis utama. Itu yang tadi sebelumnya kita sudah bahas, ada 6 kitab yang yang menjadi kitab hadis utama, yang menjadi rujukan pokok ahli sunnah wal jamaah untuk mencari hadis. Itu ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Selanjutnya ada Kutubut Tis'ah ya. Sekarang 9 kitab hadis utama. Ditambah lagi nih, tadi kan udah 6, sekarang tambah 3 lagi, jadi ada Muwatta, Musnad Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi. Itu ada 9 jadinya kalau digabung sama yang tadi ya. Demikian jumlahnya menjadi 9. Kita digabung jadi 9 kitab hadis utama. Sini ada perbandingan singkat tipologi kitab hadis. Itu yang tadi ada kitab musnad. Jenisnya dari jenis kitab musnad, sistem penyusunannya itu berdasarkan nama sahabat. Tujuannya kitab musnad itu untuk meneliti periwayatan. Yang pertama kita rangkum. Terus yang kedua ada sunan. Kitab sunan itu sistem penyusunannya itu berdasarkan bab fikih. Tujuannya untuk menetapkan hukum. Selanjutnya ada kitab jami yang tadi ya. Kitab jami itu semua tema Islam ada itu. Kitab-kitab besar ya. Tujuannya untuk referensi hukum, untuk mencari-cari hukum juga. Ada kitab Mu'jam itu berdasarkan nama perawi atau guru. Tujuannya untuk penelitian sanad. Dan yang terakhir ada kitab Mustadrak, itu melengkapi kitab sebelumnya. Ya, tujuannya untuk menambah hadis yang belum tercantumkan. Gitu. Nah, di sini relevansi tipologi kitab hadis di masa kini, yaitu untuk memahami tipologi hadis kitab tipologi kitab hadis itu sangat penting bagi mahasiswa studi hadis karena membantu menentukan sumber yang tepat saat melakukan penelitian. Ketika mencari hadis hukum, kitab sunan lebih mudah digunakan. Ketika meneliti
ketika meneliti sanad sahabat tertentu, kitab musnad lebih relevan gitu ya. Saat membutuhkan referensi hadis yang luas dan komprehensif yang banyak gitu ya, kitab jami menjadi pilihan utama. Selain itu, pemahaman tipologi kitab hadis juga membantu menghindari kesalahan dalam mengutip hadis. Seorang peneliti tidak cukup hanya mengetahui teks hadis, tapi juga harus memahami sumber, metode penyusunan, dan kualitas kitab tempat hadis tersebut berada. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya dari semua ini itu tipologi kitab hadis itu menunjukkan kecerdasan dan ketelitian para ulama dalam menjaga warisan Rasulullah SAW. Perbedaan metode penyusunan melahirkan berbagai jenis kitab kayak tadi seperti semua yang sudah disebutkan. Masing-masing itu memiliki tujuan dan karakteristik, kelebihan dan manfaat yang berbeda. Dari berbagai tipologi tersebut lahirlah kitab-kitab hadis kanonik ya, yang menjadi rujukan utama umat Islam, terutama kitab Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah. Dengan memahami tipologi kitab hadis, kita dapat mempelajari sunnah Nabi secara lebih sistematis, ilmiah, dan mendalam. Oke, demikian pembahasan mengenai tipologi kitab hadis dan kitab hadis kanonik. Semoga materi ini menambah wawasan kita tentang metode para ulama dalam menyusun kitab-kitab hadis dan membantu kita untuk memahami khazanah hadis Islam secara lebih mendalam. Oke, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan kata. Akhir taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.